Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Halo. Hari ini kita punya sesuatu yang agak beda nih. Anda memberikan kami satu laman Google Books, Betul. isinya tentang The Essay on Self-Reliance karya Ralph Waldo Emerson. Tapi bukan esainya langsung ya. Bukan isinya. Lebih ke data tentang buku itu. Spesifik satu edisi lagi. Nah, itu dia. Jadi misi kita sekarang, coba kita gali sedalam mungkin wawasan apa aja yang bisa kita dapat hanya dari info bibliografi ini. Dan konteks digital di laman itu. Kayak kita coba kupas kulit luarnya aja dulu ya dari karya klasik ini. Menarik pendekatannya. Jadi kita nggak langsung nyemplung ke pemikiran Emerson ya. Belum. Tapi kita lihat jejak digitalnya, metadatanya, khususnya ya lewat kacamata Google Books ini untuk edisi yang itu tadi. Oke. Buat lihat gimana karya sejarah ini ditampilkan. Terus dikategorikan, diakses di zaman sekarang. Iya, apa sih yang bisa diceritain sama data sekunder kayak gini? Nah, mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh, yang paling jelas. Boleh? Laman ini kan jelas ya, judulnya The Essay on Self-Reliance. Iya. Penulisnya Ralph Waldo Emerson. Ini nama yang, wah, sangat dikenal lah ya di sejarah pemikiran Amerika. Betul. Emerson kan tokoh penting ya di gerakan transendentalisme Amerika itu, abad 19. Ah, iya ya. Jadi tahu nama penulisnya aja udah ngasih kita semacam jangkar gitu, historis, filosofis. Betul. Tapi laman ini ngasih lebih dari sekedar nama kan? Iya, ada lagi infonya. Ada satu data nih yang langsung ngasih petunjuk soal isi. Atau ya setidaknya menurut interpretasi Google ya. Yang mana tuh? Di situ, karyanya diklasifikasikan masuk kategori self-confidence, kepercayaan diri. Oh iya benar, ada kategori itu ya. Menarik kan? Soalnya ini satu-satunya label tema yang eksplisit dikasih sama sumber kita ini. Itu poin penting banget loh. Klasifikasi self-confidence ini kan semacam kacamata interpretasi ya, yang dipasang sama platform digitalnya. Padahal kan self-reliance itu nuansanya lebih kompleks ya. Ada kemandirian, integritas diri, nonkonformitas. Ya, lebih luas ya. Betul. Tapi disederhanain jadi kepercayaan diri. Nah, ini mungkin nunjukin gimana tema itu paling sering dipahami atau mungkin dicari pengguna zaman sekarang. Oh, bisa jadi ya. Berarti ini kayak tag aja gitu ya, dari pihak ketiga, bukan dari Emersonnya sendiri. Ya, jelas bukan dari Emerson. Ini petunjuk awal aja. Tapi ya tetap berguna sebagai titik awal pemahaman kita berdasarkan sumber ini ya. Saya jadi mikir, klasifikasi tunggal gitu, apa nggak berisiko bikin karya yang kaya makna jadi dangkal ya? Gimana ya? Tapi mungkin emang itu tujuannya sistem kategori ya, ngasih pegangan cepat aja gitu. Persis. Ya itu komprominya lah antara kedalaman makna sama kemudahan navigasi info di database segede Google gitu kan. Masuk akal. Tapi ya tetap klasifikasi ini berguna. Nah sekarang coba kita lihat detail yang lebih spesifik lagi deh dari laman ini. Nah, ini bagian yang menurut saya, wah menarik banget. Oke. Laman ini kan nggak ngomongin esai Emerson secara umum, tapi fokus ke satu edisi yang sangat khusus. Disebutin jelas penerbitnya Roy Crofters. Roy Crofters. Nah ini dia. Ini bukan sekedar nama penerbit ya. Oke. Penting banget perannya di gerakan Arts and Crafts di Amerika. Gerakan yang mengutamakan keindahan karya tangan gitu sebagai reaksi lawan produksi massal industri. Jadi tahu penerbitnya aja udah ngasih konteks ya. Kalau edisi ini kemungkinan bukan cuma cetakan teks biasa. Tepat. Tapi bisa jadi sebuah objek kerajinan gitu. Artefak yang nunjukin filosofi pembuatnya. Betul sekali. Edisi Roy Crofters itu sering dikenal karena kualitas cetaknya, kertasnya, jilidannya, kadang ada ilustrasi artistik juga. Buat mereka, buku itu bukan cuma wadah teks, tapi karya seni tersendiri. Wow. Lions yang kita lihat datanya ini kemungkinan dirancang untuk dinikmati fisiknya, estetikanya, bukan cuma dibaca isinya doang. Oke. Dan laman ini juga nyantumin tahun terbit 1908. Ya. Ini berarti edisi spesifik ini ada di awal abad 20 ya. Pas gerakan arts and craft itu masih kuat pengaruhnya. Betul. Terus ada detail fisik. 59 halaman. Angka ini kok kayaknya ringkas banget ya? Nah, jumlah 59 halaman itu menarik. Essay Self-Reliance sendiri kan emang nggak terlalu panjang ya? Iya.
Tapi 59 halaman untuk satu esai itu bisa jadi artinya ada materi tambahan atau format cetaknya yang khas. Oh, misalnya? Bisa jadi ada pengantar dari Albert Hubbard-nya, atau catatan, atau mungkin tata letak halamannya lega gitu. Margin lebar, ada ornamen khas Roy Crofters. Ah, masuk akal. Ini nunjukin gimana format fisik edisi itu, pilihan penerbitnya, bisa ngebentuk pengalaman baca. Edisi ringkas ini mungkin sengaja dibuat untuk perenungan mendalam ya. Fokus ke satu gagasan Emerson itu ya, kemandirian. Iya, pas banget sama ethos Roy Crofters yang menghargai fokus dan craftsmanship itu tadi. Jadi, kebayang ya sekarang? Sebuah edisi yang unik secara sejarah dan estetika. Roy Crofters 1908, 59 halaman, artefak dari gerakan Arts and Crafts. Yap. Nah, kalau udah kebayang wujud fisiknya, pertanyaan berikutnya kan, gimana cara kita dapetin atau paling nggak lihatlah edisi bersejarah ini di zaman digital? Nah, itu dia. Disinilah info dari laman Google Books ini jadi relevan banget. Dan ada sedikit ironi ya. Ironi yang menarik memang, laman ini kan bagian dari ekosistem digital raksasa ya, Google. Iya. Tapi dengan jelas banget bilang, no ebook available untuk edisi Roy Crofters 1908 ini di Google Play. Justru itu, artefak spesifik yang lagi kita omongin ini malah nggak ada format digitalnya di platform itu. Padahal kalau kita lihat di bagian lain laman yang sama ya, Iya. ada promosi fitur-fitur canggih Google Play Books. Kan? Bisa sewa, simpan dari toko e-book terbesar, baca di mana aja, bisa highlight, bikin catatan. Wah, kontras banget ya jadinya. Banget. Ini nunjukin ketegangan yang sering terjadi sih antara kemampuan umum platform digital sama ketersediaan konten spesifik. Apalagi materi yang lebih tua, langka, atau dari penerbit khusus kayak Roy Crofters ini. Platformnya mungkin canggih, tapi yang nggak berlaku buat semua item di katalognya. Jadi pengingat juga ya, kalau digitalisasi warisan budaya kita itu masih proses, belum rata. Betul. Masih jalan terus dan nggak rata. Terus kalau nggak ada e-book, apa solusi yang ditawarin laman Google Books ini? Buat orang yang misalnya tertarik banget sama edisi Roy Crofters 1908 ini. Nah, laman itu ngarahin kita balik ke jalur yang lebih tradisional ya, atau setidaknya non-digital dalam konteks Google Play. Maksudnya? Disebutin opsi buat nyari buku cetaknya, lewat AB Books sama Amazon. Oh, itu kan pasar online besar ya. Seringnya buat buku bekas, langka gitu. Iya, fakta bahwa Google secara eksplisit nyaranin platform ini cukup menarik loh. Kayak pengakuan tersirat gitu. Pengakuan akan pentingnya pasar barang langka di luar ekosistem digital mereka sendiri ya, buat artefak kayak gini. Kurang lebih gitu. Selain pasar online, ada juga saran yang paling klasik. Apa tuh? Ya, saran find in a library. Cari di perpustakaan. Ah iya, bener. Institusi fisik dan pasar buku bekas ya. Iya, untuk akses ke materi tertentu. Oke, jadi untuk edisi Roy Crofters 1908, jalurnya lebih ke fisik atau pasar sekunder. Tapi info di laman ini kan nggak berhenti di satu edisi itu aja. Bener. Ada petunjuk soal versi lain dari esai yang sama. Iya. Di bagian Other Editions, View All, itu ngasih gambaran sekilas lah soal sejarah penerbitan lain karya Emerson ini. Ada apa aja di situ? Ada referensi ke edisi tahun 1905, terus edisi 1908 lain mungkin penerbit beda ya. Statusnya Snippet View, tampilan cuplikan. Snippet View itu artinya apa sih ini secara praktis buat kita yang nyari info? Nah, Snippet View itu biasanya artinya Google udah mindai sebagian atau seluruh buku itu. Tapi karena batasan hak cipta atau kebijakan lain, mereka cuma bisa nampilin beberapa baris teks aja di sekitar kata kunci yang kita cari. Jadi nggak bisa baca utuh ya? Nggak bisa. Tapi ini konfirmasi kalau teksnya ada di database mereka. Kadang bisa bantu mastiin kita nemu edisi yang benar atau dapat sedikit konteks lah. Lumayan ya, daripada nggak ada sama sekali. Betul. Tapi ya jauh dari akses penuh. Nah, selain yang Snippet View, ada juga referensi ke edisi yang jauh lebih baru, tahun 2017. Oh ya, gimana statusnya? Tapi statusnya no preview available. Pratinjau tidak tersedia. Maksudnya gimana tuh? Artinya, Google tahu edisi modern 2017 ini ada. Mungkin dari data katalog penerbit atau sumber lain. Tapi mereka belum punya akses digital apapun ke kontennya buat ditampulin. Bahkan cuplikan pun nggak ada. Wah, kenapa bisa gitu ya? Bisa macam-macam alasannya, termasuk keputusan penerbitnya sendiri. Oke. Nah, ngelihat rentang tahun ini ya,
Dari 1905, 1908, Roy Crofters, dan yang lain, sampai 2017. Apa nih yang bisa kita simpulkan dari adanya berbagai edisi ini selama lebih dari seabad? Ini bukti paling nyata sih soal daya tahan karya Emerson ini. Luar biasa. Essay Self-Reliance ini kan ditulis pertengahan abad 19 ya, tapi terus-terusan dicetak ulang, diterbitin lagi, ditemukan relevan sama generasi pembaca yang beda-beda. Dalam format yang beda-beda juga ya berarti? Iya, dari edisi kerajinan tangan Roy Crofters sampai cetakan modern. Kalau kita sambungin lagi ke klasifikasi self-confidence tadi, Gimana tuh? ini nunjukin gimana tema inti soal kemandirian individu, integritas, percaya diri sendiri, itu terus bergema, terus dikemas ulang, melintasi perubahan budaya, dan teknologi penerbitan. Oke. Jadi dari satu laman Google Books ini aja kita udah kayak ngerangkai cerita ya? Bisa dibilang gitu. Tentang esai klasik, edisi spesifik yang artistik dari era arts and crafts, tantangan akses digital ke artefak fisik, dan bukti ketahanan gagasan Emerson melintasi zaman. Ya, Nah, buat Anda yang dengerin nih, yang tujuannya kan terinformasi dengan baik secara efisien, apa sih makna praktis dari semua detail bibliografi ini? Kenapa kita perlu peduli sama penerbit, tahun terbit, atau status ketersediaan digital? pertanyaan bagus banget itu. Sekilas kan kayaknya detail teknis kering ya. Iya, kesannya gitu. Tapi sebetulnya info metadata kayak gini itu kunci buat memahami konteks sebuah informasi. Konteks. Dan memahami konteks ini penting banget buat jadi well-informed. Konteks dalam hal apa aja tuh misalnya? Pertama, ya konteks historis dan kultural. Tahu edisi ini dari Roy Crofters tahun 1908, itu bukan cuma fakta, tapi pintu masuk buat memahami gimana gagasan Emerson diterima di bingkai dalam konteks gerakan arts and crafts. Oh iya. Mungkin mereka nekenin aspek kemandirian individu sebagai etos kerja pengrajin. Kan jadi muncul pertanyaan gitu dari metadata? Betul. Terus? Kedua, konteks akses informasi di era digital. Pengalaman Anda nemuin laman ini, terus lihat status no e-book, itu pelajaran berharga soal landscape informasi sekarang. Nggak semua hal tersedia digital dengan gampang, apalagi artefak sejarah. Jadi tahu di mana nyarinya, perpustakaan, pasar buku bekas, itu bagian dari literasi informasi juga. Bener juga ya. Jadi, memahami kemasan sebuah informasi, siapa yang ngemas, penerbit, kapan, tahun, gimana bentuknya, halaman, format, dan cara dapetinnya, itu bisa jadi sama pentingnya ya, sama memahami isinya sendiri. Dalam banyak kasus, iya. Karena kemasan itu sendiri bawa pesan dan mempengaruhi cara kita nerima isi. Oke. Buat Anda yang pengen navigasi lautan informasi secara cerdas, kemampuan baca metadata dan paham implikasinya itu skill pertim. Jadi bisa bantu nilai sumber ya? Betul. Bantu nilai sumber, identifikasi potensi bias, misalnya tadi, gimana klasifikasi self-confidence, mungkin nyederhanain tema, terus nentuin jalur terbaik buat dapetin info yang paling relevan atau otentik sesuai kebutuhan Anda. Jadi bukan cuma catatan kaki ya, info bibliografi ini. Jauh dari itu. Ini bagian integral dari cerita besar tentang gimana ide diciptain, disebarin, dan diakses. Luar biasa. Rasanya kita udah berhasil meras lumayan banyak ya dari satu laman info ini. Iya, lumayan. Coba kita rangkum sedikit yuk temuan utama kita dari penjelajahan data Google Books untuk edisi Roy Crofters 1908 dari The Essay on Self-Reliance Emerson ini. Oke, jadi kita identifikasi edisi spesifik ini diterbitin oleh Roy Crofters. Itu penerbit dari gerakan Arts and Crafts ya. Tahun 1908. Betul, tahun 1908, 59 halaman. Dan laman Google Books itu ngasih klasifikasi umum self-confidence. Terus kita juga catat ironi penting soal aksesibilitas digital ya. Iya, itu penting. Edisi bersejarah ini justru nggak ada e-booknya di Google Play, meskipun platformnya promosiin fitur e-book. Betul. Malah disaranin nyari buku cetaknya lewat pasar online kayak AB Books, Amazon, atau ya cara klasik ke perpustakaan. Selain itu, adanya referensi ke edisi-edisi lain dari 1905, 1908, lain sampai 2017. Dengan status akses digital yang beda-beda ya. Ada snippet view, ada no preview. Itu negasin dua hal ya? Iya. Pertama, popularitas dan daya tahan gagasan Emerson soal kemandirian. Kedua, kompleksitas dan nggak ratanya akses digital ke warisan tekstual kita. Sip. Secara keseluruhan, eksplorasi data bibliografi ini ngasih kita wawasan soal sejarah penerbitan, konteks budaya arts and crafts,
tantangan akses info di era digital, dan gimana karya klasik terus hidup dan adaptasi lewat waktu. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih. Mungkin menarik buat Anda bawa pulang. Oke, apa tuh? Kita kan baru aja nih analisis mendalam soal kemasan. Metadata, detail penerbitan, klasifikasi, status ketersediaan. Iya. Dari sebuah esai yang judulnya aja Self-Reliance, kemandirian. Esai ini kan intinya ngajak kita mikir sendiri, percaya sama penilaian internal kita. Betul. Tapi analisis kita barusan ini sepenuhnya didasarkan pada info sekunder. Apa kata orang lain, Google, Roy Crofters, tentang karya itu. Iya juga ya. Nah, ini munculin pertanyaan reflektif buat kita semua. Seberapa besar sih kita biarin sampul dan data eksternal ini ngebentuk persepsi dan ekspektasi kita terhadap sebuah karya atau gagasan apapun sebelum kita benar-benar interaksi langsung sama substansinya? Wah, dalam juga pertanyaannya. Sejauh mana judul, reputasi penerbit, tahun terbit, atau bahkan kategori simple kayak self-confidence, itu secara nggak sadar ngarahin pemahaman kita? Jadi, tantangan buat kemandirian berpikir kita sendiri ya, pas berhadapan sama info di dunia modern ini. Tepat. Sesuatu untuk direnungkan saat Anda menjelajahi sumber berikutnya.